Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas terkait mengenai bantuan program Indonesia Pintar. Mungkin ada di antara kita yang punya anak ataupun teman-teman sekalian yang punya tabungan PIP dan kemudian setelah dicek ternyata saldonya masih nol. Kira-kira apa penyebab sehingga ada saldo nol di rekening kita? Simak terus video ini karena kita akan membahas terkait mengenai penyebab saldo nol rekening bantuan program Indonesia Pintar. Teman-teman sekalian yang belum subscribe channel ini, di-subscribe agar kemudian teman-teman mendapatkan informasi terkait mengenai informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Baik, kita lanjut teman-teman sekalian. Ada mungkin yang mengalami setelah melakukan pengecekan terhadap rekening PIP-nya, kemudian didapatkan bahwa ternyata rekening PIP-nya ini saldonya nol. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan rekening PIP kita sehingga terjadi saldo nol? Nah, teman-teman sekalian, yang pertama yang harus teman-teman ketahui, penyebab saldo nol itu adalah karena peserta didik belum ditetapkan ataupun tidak diusulkan sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar di tahun ini. Nah, bisa saja mungkin di tahun yang lalu teman-teman dapat bantuan program Indonesia Pintar ini, tetapi di tahun ini sudah tidak dapat lagi bantuan program Indonesia Pintar ini. Apa yang menyebabkan itu? Ya, dikarenakan teman-teman tidak diusulkan oleh sekolah atau pemangku kepentingan yang lain yang mengusulkan bantuan program Indonesia Pintar di tahun ini. Jadi perlu juga teman-teman ketahui bahwa yang bisa mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar itu adalah mereka yang sudah mendapatkan SK pemberian. Teman-teman ketahui bahwa yang dapat ataupun yang akan mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ini adalah mereka yang namanya masuk dalam SK nominasi, kemudian melakukan aktivasi sebelum jangka waktu aktivasi berakhir, dan kemudian setelah itu mendapatkan SK pemberian bantuan program Indonesia Pintar. Nanti setelah ada SK tersebut, SK pemberian ini baru bisa bantuannya masuk ke rekening masing-masing. Yang kedua, teman-teman sekalian, dikarenakan peserta didik ini masih masuk dalam SK nominasi. Jadi kalau teman-teman masih masuk SK nominasi, ya sabar-sabar dulu. Karena mengapa? Karena masih ada proses yang harus teman-teman lalui. Ya, teman-teman harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan aktivasi, baru menunggu SK pemberian dari pusat. Sehingga kalau misalkan teman-teman mengecek rekeningnya, ya tentu saja masih saldo nol. Karena memang masih banyak proses yang harus teman-teman lalui. Yang jelasnya, kalau teman-teman sudah masuk di SK nominasi, teman-teman harus melakukan aktivasi rekening di bank penyalur. Kalau tidak, ya teman-teman pasti akan gagal untuk mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, mengapa bantuan program Indonesia Pintar kita itu saldonya nol? Dikarenakan kemungkinan besar karena saldonya sudah ditarik. Semua dana yang ada di rekening itu sudah ditarik, dan kemudian kita berharap untuk mendapatkan bantuan PIP lagi, dikarenakan ada teman kita yang baru tahun ini mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Nah, teman-teman sekalian, harus dipahami bahwa bantuan program Indonesia Pintar itu hanya cair sekali dalam 1 tahun. Jadi tidak mungkin ada satu orang mendapatkan 2 kali bantuan program Indonesia Pintar dalam 1 tahun. Jadi konsepnya, teman-teman kalau sudah dapat tahun ini, ya tunggu di tahun depan. Apakah teman-teman masih mendapatkan atau sudah tidak mendapatkan? Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah ditarik dananya, ya jangan berharap dananya akan ada di rekeningnya. Jangan berharap dananya, saldonya akan terisi di rekening PIP-nya jika bantuannya sudah ditarik. Terakhir, teman-teman sekalian, yang keempat, penyebab rekening PIP saldo nol dikarenakan nomor rekening berbeda. Nomor rekening berbeda dengan nomor rekening yang kita punya. Apa yang menyebabkan nomor rekeningnya berbeda? Dikarenakan
mungkin teman-teman pernah melakukan pengusulan ataupun pengajuan perubahan data. Apakah misalkan ketika data kakaknya sudah diupdate oleh orang tuanya, mungkin ada perubahan nama, ataukah ada perubahan tanggal lahir, dan perubahan-perubahan yang lainnya yang sudah dipadankan di Dukcapil, dan kemudian teman-teman mengajukan untuk perubahan data di Dapodik sekolah masing-masing, maka tentu ketika ada SK nominasi keluar atau ada nama peserta yang sudah diusulkan menjadi penerima PIP terbit, maka kemudian pasti teman-teman harus melakukan pengecekan apakah nomor rekening yang teman-teman punya sama dengan nomor rekening yang keluar dari SK nominasi tersebut. Sehingga kalau misalkan beda ya, maka kemudian segera ke bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening baru. Jadi kalau ada rekening baru ya silahkan dilakukan aktivasi rekening baru. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, penyebab mengapa saldo kita menjadi nol. Saya kembali ingatkan, ya, kalau saldo rekening kita nol, yang pertama kemungkinan tidak diusulkan oleh pihak sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar kita masih dalam tahap masuk dalam SK nominasi, sehingga masih butuh proses untuk mendapatkan bantuan PIP. Masih banyak proses yang harus teman-teman lalui. Kemudian yang ketiga, dikarenakan teman-teman sudah tarik bantuannya dan teman-teman saldonya nol. Kemungkinan yang keempat adalah nomor rekening yang keluar dari SK nominasi itu berbeda dengan rekening yang teman-teman miliki, dikarenakan pernah melakukan pengajuan perubahan data di Dapodik. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Semoga informasi ini bisa memberikan gambaran dan jawaban terhadap persoalan yang teman-teman hadapi di kehidupan sekolah teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.